bersama tema usul fikih. Di kesempatan kemarin kita telah membahas dalil-dalil Al-Quran, yaitu salah satu dalil Al-Quran yaitu As-Sunnah. Kemudian kesempatan sebelumnya juga kita juga telah membahas dalil-dalil Al-Quran, yaitu dalil yang pertama yaitu Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalil yang ketiga, yaitu ijma. Bagi jamaah sekalian, baik yang live via Zoom maupun yang live di kanal YouTube Rumah Fikih, yang baru bergabung pada pembahasan ijma hari ini, maka materi-materi sebelumnya bisa diakses kembali di situs www.rumahfikih.com/Ramadan atau _Ramadan, atau bisa juga mencari di konten YouTube kanal Rumah Fikih. Di sana ada rekaman-rekaman pembahasan yang telah lalu agar lengkap pelajaran kita mengenai usul fikih di bulan suci Ramadan. Ya, baik, pemateri kita sudah hadir bersama kita. Kita sapa dulu sejenak. Assalamualaikum Ustaz Isnan. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, Pak Iman. Ya, insyaallah pembahasan kita ijma, Ustaz ya. Ya, insyaallah. Ya, baik jemaah sekalian, mungkin kita sudah penasaran nih dengan pembahasan kita pada sore hari ini. Untuk efisiensi waktu, maka saya sebagai host menyerahkan sepenuhnya kepada Ustaz kita. Falyatafadhal mashkura wa ma'jura. Baik, terima kasih Ustaz Lukman atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablihil matin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, jamaah Dior, diskusi interaktif online Ramadan Rumah Fikih Indonesia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-23 dari bulan Ramadan 1441 Hijriah. Insyaallah malam nanti kita masuki malam yang ke-24 dan masih tersisa sekitar 3 kali lagi ya malam witir. Kita berharap mudah-mudahan di malam-malam terakhir dari 10 malam terakhir Ramadan ini Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar, dan tentunya juga kita bisa menjadi calon-calon wisudawan Ramadan yang berhasil untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dalam kondisi lahir nantinya setelah Ramadan atau seakan kita lahir dalam kondisi tidak berdosa. Dan insya Allah seperti biasa bersama dengan saya kita akan membahas kajian ilmu usul fikih ya di dalam program Dior ini, dan alhamdulillah hari ini kita masuki sesi yang ke-6 ya dalam kajian ilmu usul fikih, tapi kita masih membahas bab yang kedua. Ya, jadi bab yang pertama ini terkait dengan hukum syariah, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i, dan bab yang kedua adalah terkait dengan dalil-dalil syariat. Nah, di mana bab yang kedua terkait dengan dalil syariat ini kita sudah membahas 2 dalil sebelumnya, yaitu dalil Al-Quran dan dalil Sunnah. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas dalil yang ketiga, yaitu dalil ijma'. Di mana dalil ijma' ini termasuk dalil yang muttafaq alaihi, dalil yang disepakati oleh para ulama sebagai sumber hukum di dalam ajaran Islam, khususnya dalam bab fikih, juga sebagai dalil yang diterima secara nakli, ya, diterima secara riwayat. Jadi di satu sisi dia adalah dalil muttafaq alaihi, dalil yang disepakati, tapi di sisi yang lain dia juga dalil yang didasarkan kepada nakli atau dasarkan kepada riwayat. Jadi dalil ijma ini tidak dikategorikan ijtihad akli. Ya, ijma ini tidak dikategorikan sebagai produk ijtihad, walaupun bisa jadi awalnya produk ijtihad. Tapi kalau kita kemudian memahami ijma sebagai dalil, maka hakikatnya yang mesti dilakukan seorang mujtahid pada hari ini dan seterusnya adalah memastikan validitas dari ijma yang sudah ada pada masa-masa sebelumnya.
Jadi dia mirip seperti sunnah, ya dia mirip seperti hadis Nabi yang kemudian hal pertama yang dilakukan adalah memastikan dulu ini valid nggak datang dari Rasulullah SAW. Karena itu adalah riwayat. Maka ijma pun begitu. Hal yang pertama dilakukan adalah dipastikan dulu kevalidannya kepada para ulama yang berijtihad sebelumnya hingga kemudian lahirlah yang namanya ijma. Nah, lalu kemudian yang kedua ya setelah divalidasi baru kemudian diterapkan dalam apa namanya problem kekinian, tetapi penerapannya juga ya tidak bisa sembarangan, harus disesuaikan ya dengan wakil yang sesuai dengan ijma yang telah berlaku pada generasi sebelumnya. Jadi inilah alasan kenapa bisa dikatakan ijma termasuk dalil nakli, bukan dalil akli ya. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala seperti yang dinukil oleh Imam As-Sam'ani bahwa Imam Syafi'i dan khususnya dalam mazhab Syafi'i memang menetapkan dalil yang diterima dalam mazhab Syafi'i itu ada dua secara umum. Jadi kata Imam Syafi'i dalil itu ada nas dan ada nasun wa makna, istilahnya gitu kata Imam Syafi'i. Ada nas, ada makna. Nah, nas itu mencakup tiga hal, Al-Qur'an, sunnah dan ijma. Nah, sedangkan makna ini nanti dalil yang akan kita bahas yaitu qiyas. Nah, kalau qiyas baru dia dalil yang disepakati dan masuk wilayah ijtihadi. Baik. Jadi kita akan membahas dalil yang disepakati, yang ketiga yaitu ijma dan sekaligus dalil yang berdasarkan riwayat. Jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum sebenarnya para ulama sepakat ya ini adalah dalil yang diterima. Tapi nanti memang dalam klasifikasinya ada titik-titik perbedaan. Ya seperti Al-Qur'an lah. Pada pembahasan yang lalu kan kita sudah bahas Al-Qur'an secara umum disepakati sebagai dalil, tapi kan Al-Qur'an ada yang diriwayatkan dengan qiraat syadzah. Nah, inilah yang menjadi titik perbedaannya. Nah, ijma juga begitu. Secara umum dia dalil yang disepakati. Tapi nanti rupanya ijma itu punya jenis-jenisnya juga. Dan tidak setiap jenisnya ini disepakati sebagai dalil. Nah, ini akan kita bahas insya Allah pada sore hari ini. Jadi, seperti biasa, Ustaz Lukman, kita akan menggunakan alat bantu. Silakan di-share PowerPoint-nya terkait dengan dalil ijma. Baik, langsung kita akan membahas sebelumnya sebelum memasuki hal-hal yang tadi kita sebutkan dari klasifikasi ijma dengan perbedaan pendapat para ulama di dalamnya, tentu akan kita pahami dulu definisinya. Ya, apa sih yang dimaksud dengan ijma? Ya, kemudian yang kedua hujjiyahnya, apa dasar bahwa atau apa dalil bahwa ijma itu bisa menjadi dalil? Dalil ijma bisa menjadi dalil. Ini kata-kata yang mungkin agak unik ini ya. Dalil ijma bisa menjadi dalil. Artinya apa argumentasi untuk kemudian ijma ini disepakati oleh para ulama sebagai dalil syariat. Ya, baru kemudian klasifikasinya. Nah, klasifikasi inilah yang nanti akan jadi persoalan. Karena tidak setiap jenis ijma itu diterima. Ya, dan juga tidak setiap ijma ditolak pastinya gitu ya. Ada yang dia disepakati, diterima, ada yang diperselisihkan. Dan yang terakhir nanti permasalahan yang keempat, kita akan masuk kepada pengenalan terhadap referensi-referensi ijma. Jadi ada 4 hal yang selalu akan kita bahas. Definisi, hujjiyah, ya, kemudian klasifikasi, dan yang keempat adalah referensinya. Jadi kita kalau misalnya ingin tahu ijma itu di mana sih bisa kita temukan, nah itu ada kitab-kitab yang disusun oleh para ulama. Gitu ya. Dan alhamdulillah sebagiannya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi kalau Al-Quran kan jelas kita sudah bisa rujuk, terjemahnya juga sudah ada, tafsirnya juga sudah ada. Hadis juga begitu, sudah bisa kita mudah dengar rujuk, juga terjemahnya sudah ada, bahkan sudah bisa kita download di Play Store gitu ya. Ada program 9 kitab hadis itu di Play Store bisa di-download. Jadi mudah untuk kita bisa akses gitu. Tapi kalau ijma, ini pertama kita jarang mendengar ada referensi secara khusus, tapi sebenarnya sudah ada dan bahkan sudah lama itu ditulis oleh para ulama, tapi mungkin tidak banyak umat Islam yang mengetahuinya. Maka kita nanti akan kenalkan ya, apa saja referensi dari ijma yang sudah dibukukan. Baik, pertama adalah definisi. Kalau definisi seperti biasa, ya kita akan memahami 2 definisi, yaitu definisi secara lugotan atau secara etimologis dan definisi secara istilahan atau terminologi dalam ilmu fikih. Secara bahasa, yang namanya ijma berasal dari kata ajma'a yujmi'u ijma'an. Nah, ini kalau yang pernah belajar ilmu shorof, dia termasuk fi'il rubai atau fi'il mazid sulasi bi harfin wahid. Nah, ini Salman kalau belajar pasti insya Allah masih hafal ya. Jadi fi'il rubai atau kata kerja yang terdiri dari 4 kata, ajma'a, atau dia fi'il mazid
biharfin, ya, atau fiil fiil yang 3 huruf ditambah 1 huruf. Karena asalnya itu dari kata jamaah. Ya, dari asal kata jamaah kemudian ditambah 1 huruf menjadi ajma'ah. Nah, kalau jamaah artinya berkumpul, kalau ajma'ah artinya mengumpulkan. Makanya penambahan 1 huruf ini dalam bahasa Arab yufidut ta'diyah, ya, memberikan fungsi dia bisa memiliki objek. Nah, ini sedikit saya ngomong masalah bahasa Arab ya. Jadi intinya ijma berasal dari kata ajma'ah, bukan dari jamaah ya. Kalau jamaah nanti dia punya kata yang lain, tapi dia memiliki akar kata yang sama. Ajma'a yujmi'u ijma'an, ya. Dan orang yang berijma disebut dengan mujmi'. Sesuatu yang diijma'kan disebut mujma' alaihi. Nah, itu istiqaq atau derivasi dari kata ijma', ya. Jadi ajma'a yujmi'u ijma'an. Nah, artinya apa secara bahasa Arab? Artinya adalah al-azmul mu'akkad. Jadi dalam bahasa Arab kata ijma' bermakna al-azmu al-mu'akkad, suatu kehendak atau keinginan yang kuat. Makanya dalam hadis Nabi SAW pernah mengatakan, "Man lam yujmi' as-siyama qabla tulu'il fajri fala siyamalahu." Barang siapa belum mengazamkan yujmi', ya, belum meniatkan dalam hatinya di malam hari untuk berpuasa, puasa yang dimaksud puasa fardu, Ramadan, nazar, kafarah dan seterusnya, maka tidak sah puasa di esok harinya kalau niat itu belum diazamkan sebelum fajar. Nah, hadis ini mengatakan disebutkan malam yubayyin. Nah, ini kan ada beberapa riwayat gitu ya. Jadi ada riwayat malam yubayyit, maknanya belum memalamkan niat. Ada juga riwayat malam yujmi, yaitu belum mengazamkan. Nah, dari kata yujmi inilah nanti ijma' bermakna al-azmul mu'akkad. Nah, tetapi Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa min Ilmil Usul mengatakan bahwa definisi bahasa yang paling tepat untuk digunakan ketika ijma' nanti didefinisikan dalam ilmu usul fikih adalah definisi yang kedua dalam bahasa, yaitu al-ittifaq. Belum, sebelumnya, yaitu definisi al-ittifaq. Nah, jadi secara bahasa, ijma' yang lebih kuat atau yang dipakai secara bahasa yang nanti diterapkan di dalam definisi usul fikih adalah al-ittifaq. Maknanya adalah kesepakatan. Nah, jadi secara bahasa lebih tepatnya adalah ittifaq. Walaupun sebenarnya begini ya, yang namanya kesepakatan juga tidak lepas dari al-azmul mu'akkad gitu ya. Karena tidaklah mungkin suatu kesepakatan itu muncul kecuali setiap orang yang tadi sedang awalnya mungkin berselisih akhirnya ya sudah punya keinginan kuat untuk sepakat gitu. Nah, baru kemudian lahirlah yang namanya kesepakatan. Jadi sebenarnya antara istilah al-azmu, keinginan yang kuat, dengan ittifaq ini punya hubungan yang erat gitu ya. Apakah sebagai sabab musabab ya, atau ya memang dua-duanya sebenarnya bermakna ijma' itu sendiri secara bahasa. Nah, maka ini tidak lepas dua istilah ini atau dua makna ini. Tapi kata Imam Ghazali yang lebih tepat adalah hasilnya, yaitu ittifaq. Maka kalau masih dalam bentuk keinginan belum disebut ijma', ya. Nah, maka oleh sebab itulah masuk kepada definisi usul fikih, akhirnya para ulama usul fikih mendefinisikan ijma' dengan kata ittifaq. Nah, tetapi yang dimaksud ittifaq di sini apa? Nah, ini yang perlu ada rincian. Jadi ijma' itu sederhananya maknanya kesepakatan. Tapi yang dimaksud kesepakatan itu apa? Nah, saya menukilkan dua definisi ya, dua definisi yang disebutkan dalam kitab usul fikih dari kalangan ulama klasik, misalnya Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa min Ilmil Usul, beliau mendefinisikan ijma' itu sebagai ittifaqu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khassatan ala amrin minal umuri diniyah. Kesepakatan umat Muhammad, ya, yang secara khusus umat Muhammad. Maka kesepakatan umat selain Muhammad, misalnya umat Yahudi, umat Nasrani, itu bukan ijma' di dalam hukum Islam. Jadi hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam amrin minal umuri diniyah, dalam persoalan agama. Jadi kalau kesepakatannya di luar bidang agama, misalnya hal-hal yang sudah menjadi aksiomatis dalam dunia kedokteran misalnya, atau dalam ilmu astronomi misalnya, nah ini tidak kita bicarakan dalam ilmu usul fikih. Jadi hanya dalam masalah agama saja. Nah, tetapi yang jadi persoalan, ya, Imam Al-Ghazali dalam definisinya ini menyebutkan kesepakatannya mesti umat Muhammad, seluruh umat, ya. Berarti kan kalau umat bukan hanya ulama saja, termasuk orang awamnya juga masuk di situ gitu. Padahal kan kalau kita bicara ijma' dalam praktek fikihnya, tidak semua orang awam itu mengenal kesepakatan ulama gitu. Jadi bisa dikatakan setiap ulama akan tahu kesepakatan seluruh umat, tapi tidak setiap umat akan tahu kesepakatan yang dilahirkan hanya dalam lingkup ulama saja.
Nah, karena sebab inilah nanti dipersoalkan ini apa ini masuk umat Muhammad gitu. Dan akhirnya generasi berikutnya, misalnya kita bisa baca dalam definisi ulama kontemporer, almarhum Syekh Abdul Qadir Namlah, ini beliau baru meninggal beberapa tahun yang lalu, dalam kitabnya Al-Muhazzab fi ilmi usul fiqh al-muqarran mendefinisikannya secara khusus bahwa yang namanya ijma itu adalah ittifaqu mujtahidil asri min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi ala ay amrin kana min umuriddin. Bahkan lebih spesifik definisi beliau ini ya. Kesepakatan mujtahid yang hidup pada suatu masa. Nah, nanti ini akan ada satu persoalan di dalam masalah ijma ketika misalnya kesepakatan ini sudah beralih masa, apakah masih berlaku untuk masa generasi berikutnya? Yang disebut dengan istilah inqiradul asri. Ya, dalam ilmu ushul fikih dalam bab ijma itu ada bab inqiradul asri. Apakah kesepakatan generasi sebelumnya masih juga berlaku untuk generasi setelahnya gitu. Karena dalam definisi ini Syekh Ali Abdul Qadir An-Namlah mengkhususkan hanya yang berlaku pada satu generasi saja. Artinya, Ustaz Lukman, bisa jadi nanti generasi berikutnya masih dibolehkan untuk menciptakan pendapat baru yang menyelisih kesepakatan itu gitu. Kalau sudah muncul generasi berikutnya. Tapi kalau misalnya masih dalam generasi yang sama, maka kalau sudah sepakat, ya sudah tidak boleh ada yang menyelisihi. Nah, itu salah satu konsekuensi yang lahir ya dari definisi ini tadi. Dan lebih spesifik lagi, ijma ini hanya berlaku di tengah mujtahid saja. Maka kalau ada misalnya semua mujtahid sepakat untuk mengambil A, tapi ada orang awam menyelisihinya, maka perselisihan orang awam tidak diterima. Karena harus spesifik hanya mujtahid saja. Tentunya tidak setiap orang awam bisa jadi mujtahid gitu kan. Maka bisa jadi ada orang awam yang menyelisih kesepakatan ulama. Maka perselisihan ini tidak merusak ijma itu. Ya, jadi tidak merusak kesepakatan tersebut. Dan sama seperti definisi Imam Ghazali min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tapi ada tambahan ba'da wafatihi, yaitu setelah Nabi Muhammad wafat. Maka ini mengisyaratkan bahwa tidak ada ijma saat Nabi masih hidup. Ya. Karena kalau Nabi masih hidup, ya berarti sumber hukumnya cuma dua saja, Al-Qur'an dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi kalau ada sahabat menghadapi suatu masalah, ya mudahnya tinggal datang kepada Nabi SAW. Maka tidak ada kesepakatan ketika Nabi masih hidup. Tapi nanti setelah Nabi wafat, baru kemudian muncul yang namanya dalil ijma. Tapi bukan berarti meskipun dalil ijma tidak ada di zaman Nabi, kemudian tidak ada landasannya ya. Al-Quran dan hadis memberikan isyarat bahwa ijma itu juga bisa menjadi dalil. Nah, ini definisi ijma. Jadi sederhananya ijma itu intinya kesepakatan lah. Ya, biasa yang digunakan oleh para ulama kesepakatan dalam konteks persoalan agama yang muncul dari kalangan ulama. Jadi tidak lagi dipersoalkan orang awamnya. Atau bisa dikatakan begini ya, kita bisa kompromikan dua definisi ini dengan mengatakan bahwa ijma ada yang sudah pada level al-ma'lum minad-dini bil-darurah. Ya, kesepakatan itu sudah ada sampai level setiap umat Islam pasti tahu gitu. Kalau kemudian ada yang menyelisihinya, langsung bisa divonis dia kafir misalnya. Misalnya yang namanya sholat 5 waktu. Ya, semua umat Islam awamnya ulamanya pasti paham. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Kalau ada kemudian menyelisihi kesepakatan ini, maka dia sudah bisa divonis keluar dari ajaran Islam. Gitu. Tapi kalau misalnya persoalannya ini dalam bab furu'iyah, ya, dalam masalah juz'iyat fiqhiyah, dalam persoalan-persoalan kecil dalam bab fikih, bisa jadi walaupun itu disepakati ulama, tapi orang awamnya nggak tahu gitu ya. Misal contohnya apa misalnya? Misalnya dalam persoalan ibadah sholat misalnya ya, para ulama bersepakat bahwa yang namanya salam misalnya itu adalah rukun. Bukan, kalau salam sih diperselisihkan. Apa misalnya dalam sholat yang disepakati rukuk dan sujud misalnya ya. Nah, rukuk dan sujud itu disepakati oleh para. Kalau salam kan nanti diperselisihkan. Ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan wajib. Ya. Kalau dalam mazhab Hanafi itu wajib, tapi dalam mazhab jumhur itu rukun. Nah, yang mana kalau dalam mazhab Hanafi orang yang tidak menutup sholatnya dengan salam, yaitu tetap sah sholatnya, tapi dia berdosa. Itu dalam mazhab Hanafi. Walaupun tentu kita tidak akan temukan lah orang apa mazhab Hanafi atau yang mengamalkan mazhab Hanafi, saya mau sholat tapi sekaligus mau berdosa, itu pasti nggak ada gitu ya. Makanya mereka sholat itu pasti menutup dengan salam gitu. Nah, tapi yang disepakati rukun itu misalnya dalam masalah sholat yang tidak menjadi poin besar misalnya adalah kesepakatan bahwa takmin itu sunnah misalnya. Ya, jadi kalau membaca waladhdallin kemudian membaca amin. Nah, semua ulama kan sepakat itu hukumnya sunnah. Tapi mungkin saja ada sebagian masyarakat awam yang menganggap seakan-akan itu wajib karena dalam praktek sholat berjamaah nggak ada yang meninggalkan amin gitu kan. Maka
maka seakan mengesankan itu hukumnya adalah wajib. Maka perselisihan orang awam yang memahami sesuatu berdasarkan akal mereka yang mungkin tidak sampai kepada kesepakatan itu, ya tentu tidak sampai membuat mereka dianggap menyelisihi kesepakatan seperti sholat 5 waktu misalnya. Nah, jadi intinya yang namanya ijma ini bisa kita katakan kalau pakai definisinya Imam Ghazali, maka yang dimaksud ijma adalah yang sudah masuk pada level orang awam dan ulamanya sudah sepakat. Tapi kalau definisinya Syekh Ali Abdul Qadir An-Namlah misalnya, maka ini dalam konteks terbatas hanya pada wilayah yang disepakati ulama saja. Dan ketika kita bicara wilayah yang dibatasi kesepakatannya oleh para ulama saja, inilah yang biasanya disebut dengan ijma di dalam dalil usul fikih, gitu ya. Jadi bukan secara spesifik ijma yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Baik, intinya sih titik temunya adalah kesepakatan dalam suatu persoalan di dalam agama, apakah itu disepakati oleh ulama dan awamnya atau juga sama ulama saja. Nah, ini definisi ijma. Ya. Baik, kemudian yang kedua adalah hujjiyahnya. Ya. Ijma sebagai dalil dalam arti seorang mufti kalau ingin menjawab atau memberi fatwa dalam suatu masalah harus merujuk dulu kepada ijma sebelum mencari dalil yang lain. Ini legalitasnya ya didasarkan kepada 2 dalil. Jadi ijma sebagai dalil didasarkan kepada 2 dalil, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran dan Sunnah. Nah, di dalam Al-Quran, ya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahwa setiap orang yang menyelisihi ijma maka sudah bisa divonis sesat. Berarti ya isyaratnya adalah kewajiban setiap muslim berpegang kepada ijma. Nah, ini misalnya disebutkan di dalam Al-Quran, silakan dibuka surat An-Nisa ayat 115. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengisyaratkan legitimasi 2 dalil. Dan ayat inilah yang digunakan oleh Imam Syafi'i ketika ditanya tentang apa dasar ijma itu dalil. Akhirnya Imam Syafi'i memberikan jawaban, itu Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir." Nah, itu yang di merahi ya, di warna merahi. Allah mengatakan barang siapa yang menentang Rasul setelah sampai kebenaran kepada mereka. Ini legitimasi dalil sunnah yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian wayat tabi ghaira sabilil mu'minin, dan orang-orang yang juga tidak mengikuti jalannya orang-orang beriman. Maksudnya jalannya seluruh orang beriman, artinya jalannya kesepakatan orang beriman. Maka Allah ancam nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masir. Allah ancam dengan neraka jahanam. Berarti mengisyaratkan orang yang menentang sunnah Nabi dan orang yang menentang jalan yang diikuti oleh orang-orang yang beriman, maksudnya adalah ijma, maka dia akan diancam dengan api neraka jahanam, mengisyaratkan bahwa 2 hal ini merupakan dalil yang dilegitimasi oleh Al-Quran itu sendiri. Nah, ini dasar yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, Al-Quran juga ya menyatakan bahwa atau memberikan stempel bahwa umat Islam ini adalah umat yang terbaik, memiliki predikat umat yang terbaik. Nah, misalnya disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 110, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalian adalah umat terbaik, Allah SWT. Dalam ayat yang lain disebutkan, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Kami telah jadikan umat Muhammad itu umat yang wasat. Nah, kata para ulama, yang namanya umat terbaik atau umat yang wasat, ya pastinya adalah umat yang tidak mungkin melakukan kesalahan. Berarti kesepakatan mereka adalah kebenaran. Lawannya seperti itu kan, sederhananya. Jadi kalau ada umat sudah bersepakat dalam suatu masalah, dalam arti lain adalah ijma, maka itu pasti benar dan memang itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Lukman, ya kalau ada yang mengatakan kebenaran nggak bisa diketahui kecuali hanya Allah saja, itu pernyataan yang menyesatkan. Nah, ini kan biasanya paham liberalisme yang memahami secara relatif semua urusan agama. Seakan-akan semua urusan agama itu sifatnya relatif, mungkin benar mungkin salah. Enggak begitu. Ya, Al-Quran benar, Sunnah itu benar. Begitu juga kesepakatan umat. Gitu. Kesepakatan umat itu pasti benar, nggak mungkin salah. Gitu. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah SWT kalau sudah berwujud ijma. Nah, jadi artinya kebenaran tidak hanya mutlak diketahui lewat Allah saja, tapi juga lewat apa yang dilegitimasi oleh Allah. Namanya adalah kesepakatan umat itu sendiri. Dan yang ketiga,
Ya, Al-Qur'an juga menegaskan bahwa, nah ini kebalikannya ya, bahwa perintah untuk kita senantiasa bersatu, tidak boleh berpecah belah. Maknanya apa? Kalau sudah disepakati, ya sudah nggak boleh diselisihi. Nah, gitu. Karena setelah disepakati, baru kemudian kewajibannya adalah berpegang kepada kesepakatan itu. Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi ayat ini juga sebagai dalil bahwa ijma itu adalah dalil itu sendiri. Kalau memang sudah disepakati gitu ya. Tapi kalau misalnya masih dalam wilayah yang diperselisihkan, ya sudah jangan gunakan ayat ini, gunakan dalil yang lain gitu. Jadi jangan kita katakan, wah kamu apa namanya menentang pendapat si fulan, lalu pakai ayat ini. Nah ini keliru. Ini sama seperti kita apa menggunakan ayat bukan pada tempatnya. Jadi ayat ini digunakan pada wilayah yang sudah pada level ijma. Nah itu. Nah inilah paling tidak 3 bentuk legitimasi Al-Quran terhadap ijma. Baik, yang kemudian yang kedua, yaitu dari sunnah Nabi SAW. Nah, kalau dari sunnah Nabi, intinya Nabi menegaskan bahwa kesepakatan umat yang diwakili oleh para ulama bersifat maksum. Pasti benar, tidak mungkin keliru. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, wa Imam Tirmizi, inna ummati la yajtamiu ala dhalalah. Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Artinya kalau umat sudah sepakat dalam suatu masalah, misalnya homoseksual itu haram, umat sepakat, ulama sudah sepakat itu hukumnya haram, maka pasti itu kebenaran. Kalau ada orang yang kemudian mencari-cari dalil untuk digunakan sebagai pelegalan atas kesepakatan atau atas sesuatu yang menyelisih kesepakatan ini, maka itu syubhat namanya. Ya misalnya ada orang yang membolehkan homoseksual dengan menggunakan surah An-Nisa, ya ghairu ulil irbati minar rijal, ada sebagian laki-laki yang sudah tidak punya lagi apa namanya kecenderungan kepada wanita, akhirnya dilegitimasi untuk membolehkan homoseksual misalnya gitu. Nah ini syubhat namanya ini karena menentang ijma gitu ya. Padahal ayat ini bukan untuk melegalkan homoseks, tapi ayat ini untuk melegalkan bolehnya laki-laki melihat aurat wanita kalau memang laki-laki itu sudah tidak lagi punya kecenderungan kepada syahwat, misalnya seperti orang yang sudah sangat tua atau anak kecil yang misalnya belum balik atau orang yang akalnya bermasalah. Nah, baru ini yang dimaksud. Bukan berarti kemudian ketika tidak ada kecenderungan kepada wanita berarti otomatis punya kecenderungan kepada laki-laki. Nah, ini menentang ijma gitu. Nah, ini kan biasanya dipakai nih dalilnya oleh orang-orang yang melegalkan homoseksual kan. Nah, ini tentu keliru. Nah, kalau ada kemudian penentangan atas ijma bisa kita sebut bukan sebagai dalil tapi syubhat. Ya, sebagai syubhat. Nah, jadi intinya umat telah bersepakat bahwa kesepakatan umat adalah dalil dan dilegitimasi oleh hadis Nabi. Bisa kita simpulkan begitu, Ustaz Lukman. Yang maksum di dalam agama kita itu ada dua. Ya, yang maksum tidak mungkin salah di dalam agama kita itu ada dua. Pertama Rasulullah SAW dan risalahnya, dan yang kedua adalah kesepakatan umat. Nah, jadi jangan hanya membatasi kebenaran hanya pada Rasulullah saja, tapi umat kalau sudah bersepakat itu juga adalah maksum. Dan ini juga dikuatkan dengan pernyataan misalnya Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Mara'ahul muslimuna hasanan bahwa indallahi hasanun." Apa yang dipandang oleh semua umat Islam baik, maka itu adalah baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah ijma ya. Baik, ini secara umum ya dasar legitimasi ijma. Tapi sekali lagi pertanyaannya adalah ijma yang seperti apa nih yang dia memiliki legitimasi seperti ini. Maka kembali kepada klasifikasi yang disebutkan dalam kitab usul fikih. Nah, ijma sendiri dibedakan menjadi 5. Ya, jadi ijma itu atau istilah ijma ada 5. Jadi disebutkan kepada beberapa hal. Pertama ada ijma soreh. Ijma soreh ini maknanya adalah ijma yang lahir dari kesepakatan secara eksplisit lewat musyawarah. Nah, itu ijma soreh. Jadi semua mujtahid ngumpul nih. Misalnya membuat konferensi ya, pertemuan antar mujtahid semua negara Islam. Kumpul di suatu wilayah, akhirnya melahirkan resolusi atau melahirkan suatu kesepakatan yang sudah disepakati lewat musyawarah. Nah, itu namanya disebut ijma. Misal contoh kalau di zaman para sahabat, misalnya awalnya berselisih nih ya. Misalnya terkait dengan bolehkah memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kan awalnya kan sahabat berbeda pendapat, ya. Umar menolak, Abu Bakar ya tetap kekeh untuk diperangi gitu kan. Tapi ujung-ujungnya setelah argumentasi yang sangat alot, disepakatilah bahwa memerangi mereka itu dibenarkan di dalam syariat. Nah, apa yang disepakati atau apa yang yang awalnya disampaikan oleh Abu Bakar lalu disepakati secara langsung ya lewat musyawarah dengan sahabat-sahabat saat itu, ini namanya disebut dengan ijma soreh ya. Nah, ijma soreh atau ijma yang bersifat eksplisit lahir dari musyawarah disepakati para ulama sebagai hujjah ya, sebagai
dalil yang malah bersifat qat'i. Ya, inilah ijma yang tidak boleh diselisih oleh siapapun. Ya, ijma yang tidak boleh diselisih ini pada wilayah ijma sharih. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah ijma sukuti. Nah, kalau ijma sukuti ini sebenarnya para ulama juga sepakat dia sebagai hujjah, tapi sifatnya zonni. Artinya ya mungkin saja bisa saja diselisihi gitu ya, itu nggak ada masalah. Tapi sebaiknya tetap berpegang kepada ijma ini, walaupun dia sifatnya zonni. Nah, ijma sukuti ini artinya kesepakatan yang munculnya tidak lewat musyawarah. Tapi ada seorang mujtahid menyampaikan suatu pendapat, tentu setelah mujtahid tersebut mencari argumentasinya pastinya ya, pasti mereka punya dalil, tapi kemudian tidak melalui musyawarah. Namun tidak ada juga mujtahid lain yang menyelisihinya gitu. Jadi mereka tidak bermusyawarah, tapi kita juga tidak temukan adanya perselisihan di antara mujtahid yang ada terkait dengan masalah yang disampaikan gitu. Misalnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, sahabat Umar bin Khattab kemudian menetapkan suatu kebijakan bahwa sholat tarawih dilakukan berjamaah yang diimami oleh Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu pada masa beliau. Padahal kan pada masa Rasulullah dan Abu Bakar ya sholat tarawih itu tidak dibuat satu jamaah dengan satu imam, tapi ada yang sholatnya sendiri-sendiri, ada yang sholatnya berjamaah tapi berkelompok-kelompok walaupun dalam satu tempat yang sama gitu kan. Akhirnya di zaman Umar bin Khattab beliau berpandangan bagusnya sih imamnya satu aja lah, dan kemudian dalam satu masjid hanya satu jamaah. Nah ini kan awalnya ijtihad dari Umar bin Khattab gitu kan, yang bahkan terkenal sekali pernyataan dari Khalifah Umar bin Khattab, nikmatil bid'ah hadhihi, ini adalah perbuatan baru yang sangat bagus gitu kan, mengumpulkan satu imam dalam satu masjid yang sama gitu. Nah, ketika Umar bin Khattab menyampaikan pendapat ini dan akhirnya dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab, apakah kemudian kita dapati Umar meminta musyawarah dulu dengan sahabat yang lain? Atau tiba-tiba saja beliau sampaikan dan akhirnya disepakati oleh para sahabat saat itu? Ya, maka bisa kita katakan ya ini kan sebenarnya awalnya dicetuskan oleh Umar tapi tidak ada yang menyelisihi walaupun tidak diawali dengan musyawarah. Nah, ini namanya disebut dengan ijma sukuti. Nah, ijma sukuti. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, oh sholat tarawih nggak boleh berjamaah, nah ini menyelisihi ijma, gitu ya. Ya kalau mau sholat tarawihnya sendirian atau jamaah ya silakan, itu tidak dilarang. Tapi kalau mengingkari gitu maksud saya, kalau mengingkari kebolehan atau disyariatkannya sholat jamaah tarawih, nah ini tentu sudah menyelisihi ijma, walaupun itu ijmanya sukuti. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga adalah ijma istiqra'i. Nah, apalagi nih ijma istiqra'i. Nah, kalau ijma istiqra'i ini sebenarnya adalah ijma yang banyak dilakukan oleh ulama di dalam karya-karya mereka. Misalnya seperti Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, atau Imam Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid, ya, atau Imam Ibnu Abdin dalam Hasyiyahnya. Nah, ini rata-rata kalau ada ulama yang mengatakan ittafaqul ulama, itu sebenarnya termasuk ijma istiqra'i. Artinya begini, kenapa ini disebut ijma istiqra'i? Karena mereka tidak memastikan adanya kesepakatan yang dimusyawarahkan. Ya, sebagaimana juga bisa jadi tidak dipastikan adanya pendapat yang tidak diselisih oleh ulama yang lain. Tapi menurut penelitian di dalam karya mereka, setelah mereka teliti, akhirnya disimpulkan kayaknya pendapat ini nggak ada yang menyelisihi gitu ya. Kayaknya gitu ya. Akhirnya sudah dikatakan ini telah pada level disepakati. Dan inilah yang disebut ijma istiqra'i. Jadi ijma istiqra'i ini ijma yang dilakukan lewat penelitian terhadap riwayat, terhadap berbagai macam referensi, hingga nanti kesimpulan akhirnya adalah seakan masalah ini tidak ada yang menyelisihi. Walaupun bisa jadi tidak dilakukan lewat musyawarah atau tidak seperti ijma sukuti. Nah, ini seperti yang didefinisikan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa. Ya, beliau mengatakan an yastaqri'a aqwalal ulama fala yajidu fi dzalika khilafan. Jadi ijma istiqra' itu adalah seorang ulama melakukan penelitian, ya, melakukan istiqra'. Istiqra' itu kan artinya penelitian, membaca berbagai macam referensi, lalu kemudian disimpulkanlah bahwa tidak ada perbedaan dalam masalah yang sedang beliau bahas. Nah, ini namanya disebut ijma istiqra'i. Ya. Nah, ini banyak ya. Rata-rata ijma kita dalam kitab-kitab fikih itu istiqra'i kebanyakan. Nah, ijma istiqra'i ini juga sifatnya hujjah dzanniyah. Nah, jadi dia tidak seperti hujjah ijma sahih. Nah, kemudian yang keempat adalah ijma dimni. Nah, kalau ijma dimni ini agak unik ya. Ijma dimni ini dia Salman, nanti saya mohon maaf mau pasang ini dulu kabel listrik, takutnya mati kayak kemarin. Silakan, Ustaz.
Tep. Nah ini kemarin gara-gara yang pas sesi keberapa itu ya sempat mati itu tiba-tiba. Saya lupa masang ini apa baterainya. Tep. Jadi ijma' dimni ini malah uniknya adalah ijma' yang dihasilkan dari perselisihan, gitu ya. Jadi ulama tetap berselisih dalam suatu masalah, tapi bersepakat dalam masalah tertentu. Nah ini apa namanya ijma' dimni ini dia berlaku dalam dua kasus, yaitu dalam mazhab sahabat. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita bahas dalil tentang mazhab sahabat ya. Salah satunya ijma' dimni. Dan yang kedua berlaku dalam mazhab mudawwan. Mazhab mudawwan itu maksudnya 4 mazhab yang sudah ada hari ini, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian kita temukan bahwa mereka berselisih dalam suatu masalah, tapi ya dalam perselisihan itu mengisyaratkan kepada satu kesepakatan. Ada perselisihan tapi mengisyaratkan kepada satu kesepakatan. Nah, kesepakatan yang diisyaratkan ini namanya ijma' dimni. Ya, ijma' dimni. Saya mungkin perlu jelaskan contohnya lah biar enggak apa namanya biar enggak pusing gitu ya. Jadi contohnya misalnya begini. Para ulama berbeda pendapat tentang batasan mengusap kepala. Ya, ada yang mengatakan ada 3 pendapat, ada yang mengatakan semua kepala harus diusap saat berwudu. Pendapat ini pendapat mazhab Maliki. Pendapat yang kedua mengatakan seperempatnya, pendapat mazhab Hanafi, dan yang ketiga pendapat mazhab Syafi'i sebagian saja. Ya, walaupun tidak sampai seperempat. Ini kan perselisihan ya, perselisihan. Tapi di tengah perselisihan ini, para ulama hakikatnya menyepakati bahwa yang namanya mengusap kepala itu rukun wudu. Nah, paham ya? Nah, ini namanya disebut ijma' dimni namanya. Jadi di tengah perselisihan itu ada isyarat kepada suatu kesepakatan. Nah, yang jadi persoalan adalah apakah ya kalau seorang apakah ketika ada 2 pihak atau 3 pihak ulama telah bersepakat kepada 2 pendapat misalnya, dibolehkan generasi berikutnya menciptakan pendapat yang lain. Nah, itu yang menjadi persoalan. Ya. Misalnya kita katakan para ulama beda pendapat dalam 3 mazhab ini gitu kan. Ya, tiba-tiba muncul pendapat yang keempat. Ya udahlah, mengusap kepala bukan rukun wudu. Nah, misalnya begitu. Bolehkah hal itu dilakukan? Padahal semuanya sepakat mengusap kepala adalah rukun, tapi perselisihan terjadi terkait dengan batasannya. Nah, mungkinkah ada pendapat yang keempat yang muncul? Atau misalnya dalam 2 pendapat, lalu kemudian mungkinkah bisa muncul pendapat yang ketiga? Artinya kan kalau awalnya sudah sepakat pada 2 pendapat, walaupun mereka berselisih dalam 2 pendapat, itu kan mengisyaratkan tidak ada pendapat yang ketiga kan? Nah, ini mengisyaratkan tidak ada pendapat yang ketiga yang kita sebut dengan ijma' dimni berlaku dalam 2 masalah, mazhab sahabat dan mazhab 4 yang sudah kita kenal. Nah, pendapat yang pertama mengatakan bahwa ijma' dimni itu hujjah. Silakan dibuka lagi slide-nya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa ijma' dimni adalah hujjah, maknanya tidak boleh menciptakan pendapat baru kalau ulama sudah sepakat dalam 2 pendapat misalnya. Misalnya dalam satu masalah ada 2 pendapat, berarti 2 pendapat ini seakan sepakat, tidak boleh ada pendapat yang ketiga. Nah, ini yang mengatakan bahwa ijma' dimni itu hujjah. Pendapat yang kedua mengatakan ijma' dimni bukan hujjah. Artinya ya boleh saja kalau memang nanti ada ulama yang sampai kepada kesimpulan ketika sudah beristihad, akhirnya enggak, masih mungkin ada lahirnya 3 pendapat yang ketiga. Nah, maka boleh saja menciptakan pendapat yang baru. Kalau mazhab yang pertama ini diambil oleh mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan untuk generasi berikutnya tidak boleh beristihad, kecuali hanya milih saja antara 2 pendapat yang ada. Karena ijma' dimni bagi mereka hujjah. Tapi kalau mazhab yang kedua, yaitu mazhab Syafi'i mengatakan masih memungkinkan akan munculnya pendapat yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Kalau memang ada mujtahid sampai pada batas menemukan mazhab baru, yaitu tidak menutup kemungkinan. Nah, ini mazhab Syafi'i. Tapi pendapat yang ketiga, dan ini sebenarnya yang banyak diambil oleh kebanyakan ulama, yaitu diperinci. Ya, perinciannya itu begini, bisa jadi pendapat ketiga itu boleh, bisa jadi pendapat ketiga itu tidak boleh. Tergantung kepada kualitas ijtihadnya. Apakah bisa merusak ijma' atau tidak? Ini saya kasih contoh ya, antara pendapat ketiga yang boleh dalam arti ijma' dimni bukan hujjah, dan pendapat ketiga yang tidak boleh dalam arti ijma' dimni menjadi hujjah. Ya. Nah, ini contohnya misalnya pendapat baru yang bisa merusak ijma' dimni. Seorang laki-laki dapat menggugurkan bagian warisan kakek. Ini dalam fikih waris ya. Ada pembahasan tentang masalah taurithul ma'al jad. Ada pembahasan fikih waris seperti itu. Apakah yang namanya saudara kandung bisa mendapatkan warisan ketika almarhum masih punya kakek? Ya.
Semua ulama kan sepakat kalau almarhum masih punya ayah, berarti saudara nggak dapat. Mahjub namanya kan. Tapi kalau misalnya almarhum masih punya kakek, apakah status kakek bisa seperti menjadi ayah yang menutupi hak waris saudara, atau saudara tetap mendapatkan warisan gitu. Jadi persoalan fikih yang diperselisihkan begini, Saluman. Persoalan fikih yang diperselisihkan adalah apakah keberadaan kakek masih memberikan kemungkinan saudara mendapatkan hak waris, atau keberadaan kakek tidak bisa membuat saudara tidak mendapatkan warisan. Nah, itu kan perselisihan di situ ya. Ada dua pendapat. Di mana Abdullah bin Abbas mengatakan kalau kakek masih ada maka saudara kandung nggak dapat warisan. Tapi pendapat Zaid ibn Thabit mengatakan bahwa kalau kakek masih ada, saudara juga masih kalau kakek ada, saudara masih tetap mendapatkan warisan yang disebut dengan taurith al-musyarrakah. Ya. Nah, ini perselisihannya seperti itu. Tiba-tiba muncul pendapat yang ketiga yang mana mengatakan bahwa malah kebalikannya, kalau saudara ada, kakek yang nggak dapat warisan. Gitu. Padahal yang dipersoalkan itu adalah saudara, bukan kakek gitu kan. Paham maksud saya? Gitu ya. Jadi persoalan yang diperselisihkan itu adalah apakah saudara masih dapat warisan ketika kakek masih hidup. Itu yang diperselisihkan. Tiba-tiba malah kebalikannya. Apakah kakek dapat warisan ketika saudara masih hidup? Padahal para ulama sepakat mau ada atau tidak saudara, kakek tetap mendapat warisan. Karena yang bisa menghijab kakek cuman ayah saja. Saudara nggak bisa menghijab. Gitu. Atau tidak bisa menutupi hak warisnya kakek. Nah, jadi pendapat yang ketiga ini yang mengatakan bahwa saudara bisa menutupi hak dari kakek ini tertolak. Kenapa? Karena pendapat ketiga ini merusak ijma para ulama yang secara dhimni telah disepakati. Nah, paham ya? Contohnya ya. Ya benar-benar paham lah ya. Gitu. Ya, tapi kasusnya sih mungkin jarang terjadi lah ya. Ada orang meninggal masih punya kakek juga jarang terjadi gitu ya. Tapi ini contoh untuk memahami ada pendapat yang seperti ini. Nah, sedangkan kalau pendapat yang baru tapi masih untuk bisa diterima, misalnya adalah terkait dengan hukum menyembelih hewan ternak tidak membaca basmalah. Ya. Jadi ketika kita nyembelih sapi, ayam, kambing misalnya tidak baca basmalah, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim kita sembelih. Pokoknya kita sembelih aja lah walaupun caranya benar tapi tidak baca basmalah. Nah, ini pertanyaan fikihnya adalah apakah menyembelih hewan ternak tidak membaca basmalah itu halal sembelihannya atau haram? Ya kan? Kalau mayoritas ulama dari mazhab Maliki dan Hambali berpendapat sembelihan yang tidak dibaca basmalah haram walaupun cara nyembelihnya benar, yaitu di lehernya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i membaca basmalah itu sunnah, berarti menyembelih tanpa membaca basmalah tetap halal. Nah, ini kan dua pendapat nih ya. Tiba-tiba muncul pendapat yang ketiga, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan kalau baca basmalahnya sengaja ditinggalkan haram, tapi kalau ditinggalkan karena lupa tetap halal. Gitu. Jadi sengaja meninggalkan ikut pendapat jumhur, tapi lupa maka ikut mazhab Hanafi, ikut mazhab Syafi'i. Berarti menciptakan pendapat baru yang membedakan membaca basmalahnya itu sebab sengaja atau sebab lupa. Nah, menciptakan pendapat yang ketiga ini tidak menyelisih dua kesepakatan yang awal. Jadi dibolehkan dan diterima oleh para ulama untuk menjadi alternatif pendapat. Nah, ini namanya disebut ijma' dhimni tidak menjadi hujjah. Kalau kasus yang pertama ijma' dhimni hujjah, tapi kasus yang kedua ijma' dhimni tidak menjadi hujjah. Nah, ini contoh kasus dari ijma' dhimni. Ya, jadi intinya ijma' dhimni atau istilah lain juga disebut dengan ijma' murakkab, yaitu kesepakatan yang dibangun dari suatu perselisihan. Nah, itu istilah lain untuk menyebut ijma'. Dan yang terakhir sebagai penutup ya terkait dengan konsep ijma' adalah ijma' khos. Ijma' khos. Ijma' khos ini sebenarnya kebanyakan ulama berpendapat bukan dalil, yaitu kesepakatan yang lahir sifatnya lokalistik ya, hanya terjadi pada wilayah tertentu atau kepada kelompok tertentu. Misalnya seperti ijma' ahli Madinah, itu bagi jumhur bukan dalil, bagi mazhab Maliki itu dalil. Ijma' ahlil bait, nah, bagi mazhab Ja'fari yang diambil oleh kalangan Syiah itu dalil, tapi bagi mayoritas ulama bukan dalil. Ijma' ahli Kufah, sebagian kalangan mazhab Hanafi mengatakan ijma' ahli Kufah itu dalil, tapi mayoritas ulama mengatakan itu bukan dalil. Atau ijma' perorangan, ijma'nya ijma'nya Abu Bakar dan Umar. Kalau Abu Bakar dan Umar sudah sepakat, ya sudah berarti itu sudah berlaku ijma'. Nah, ini tapi ini mayoritas ulama tidak disepakati sebagai dalil. Atau misalnya ijma' khulafa'ur rasyidin, ijma' 4 khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan
Ali ridwanullah alaihim. Ada yang mengatakan itu dalil, tidak perlu melihat pendapat ulama atau sahabat yang lain, atau ada juga yang mengatakan bukan dalil. Ya ini sebenarnya secara konsep, secara teoritis dibahas ya, tapi secara kasus apakah ada atau tidak ya perlu dikaji ulang. Nah, silakan membaca kitab-kitab yang membahas secara khusus tentang mazhab sahabat. Ya, nanti kita insya Allah akan bahas juga dalil terkait dengan mazhab sahabat. Nah, baik, Ustaz Lukman sebagai penutup ya kita akan perkenalkan ini beberapa karya tulis para ulama terkait dengan masalah ijma, bisa dirujuk bahkan bisa dicari, berbahasa Indonesia juga ada. Maksudnya terjemahan ya, ada terjemahan. Misalnya kitab Al-Ijma karangan Imam Ibnul Mundir An-Naisaburi. Nah, ini alhamdulillah sudah diterjemahkan. Salah satu yang menerjemahkan adalah penerbit Akbar. Judulnya Al-Ijma. Saya menghitung sekitar ada 765 masalah di dalam kitab beliau ini. Tapi yang menjadi masalah adalah Imam Ibnul Mundir termasuk mengatakan pendapat jumhur itu ijma. Nah, ini yang agak jadi masalah gitu. Jadi kalau misalnya begini ya, jumhur bersepakat dalam suatu masalah wa khalafahu Abu Hanifah misalnya. Nah, itu jadi beliau menganggap pendapat jumhur itu ijma juga dimasukkan dalam kitab beliau gitu. Nah, ini makanya kadang ada juga para ulama yang menganggap jumhur itu sudah berlaku ijma. Termasuk yang mengikuti pendapat beliau adalah Imam Abu Ja'far At-Tabari. Imam At-Tabari yang pengarang tafsir At-Tabari itu termasuk yang menyepakati jumhur juga bisa dikategorikan ijma. Nah, ini sudah diterjemahkan bahasa Indonesia beberapa tahun yang lalu. Saya membeli buku terjemahannya ini harganya 10.000. Nah, murah itu bukunya di Islamic Book Fair. Jadi mudah dicari ya. Baik, kemudian ada juga kitab lainnya. Silakan dibuka, Salman. Nah, ini karangan Sa'di Abu Jib ya. Ini judulnya Mausu'atul Ijma' fil Fiqh Islami. Ensiklopedia ijma' di dalam fikih Islam. Ya, saya menghitung ada sekitar 9.588 masalah yang disepakati dan diterjemahkan oleh tokoh besar dari kalangan Nahdlatul Ulama, seorang usuli, seorang ahli ilmu usul fikih yaitu Kiai Haji Sa'al Mahfud almarhum. Nah, itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ada 9.588 masalah. Nah, itu juga alhamdulillah sudah diterjemahkan. Kemudian berikutnya adalah kitab Ijma', dibawa lagi Salman. Kitab Ijma'. Nah, ini ada kitab Ijma' yang unik ya. Saya belum menemukan terjemahnya yang warna merah ya, bukan yang bahasa Indonesia, yang masih bahasa Arab. Karangan Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri, judulnya Maratibul Ijma' fil Ibadati wal Muamalat. Ya, jadi Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri menulis kitab judulnya Ijma'. Tetapi kitab Ijma' beliau ini diberikan kritikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Imam Ibnu Taimiyah memberikan kritikan terhadap kitab beliau judulnya Naqdu Maratibil Ijma'. Ya, kritikan atas Maratibul Ijma' Imam Ibnu Hazm. Dan sudah diterbitkan langsung dengan 2 kitab. Jadi biasanya penerbit menerbitkan langsung ya, di atasnya adalah Maratibul Ijma' Ibnu Hazm, kemudian di bawahnya catatan dari Imam Ibnu Taimiyah yang menjadi bantahan atas ijma'nya Ibnu Hazm. Tentunya tidak semua ijma' dibantah gitu ya, tapi ada beberapa kasus yang dibantah oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian ada juga Al-Iqna' fi Masailil Ijma' yang tengah, karangan Imam Al-Hafidz Abdul Hasan Ibnu Qattan. Nah, ini juga berisi isi saya belum menelitinya secara langsung. Ya, kalau Maratibul Ijma' tadi ada sekitar 167 masalah. Tapi kalau yang kedua ini saya belum membaca langsung. Begitu juga ini ada tulisan, enggak tahu ini orang Indonesia atau terjemahan ya. Kayaknya orang Indonesia yang nulis ini. Ya, yang berbahasa Indonesia, karangan Muhammad Al-Fatih dan Ahmad Khairuddin. Mengumpulkan sekitar 200 perkara ijma' dalam masalah ibadah. Ensiklopedia ijma'. Nah, ini juga bisa kita rujuk. Kemudian yang berikutnya, ini terakhir ini. Nah, ini ada Mausu'atul Ijma' ya, merupakan kajian dari Dr. Abdullah bin Mubarak Al-Busi. Nah, beliau mengumpulkan ijma' yang kesepakatan ulama yang ada di dalam kitab-kitab karangan Imam Ibnu Taimiyah. Nah, akhirnya beliau menulis kitab Mausu'atul Ijma' li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Darul Falah. Nah, itu juga bisa menjadi referensi dan di dalamnya terdapat sekitar 1.500 masalah. Dan sebenarnya masih banyak ya kitab-kitab yang lain. Tuh, buka lagi juga, masih ada nggak? Atau udah habis? Oh, masih ada ya. Ini kalau ini bukan kumpulan ijma ya. Kalau ini bukan ensiklopedia ijma, tapi ini kajian yang mendalam tentang ijma. Artinya ada kajian khusus yang membahas tentang ijma. Nah, misalnya seorang usuli kontemporer, seorang ahli usul fikih yang terkenal, Dr. Ya'qub Al-Bahisain menulis kitab judulnya Al-Ijma', Haqiqatuhu, Arkanuhu, dan seterusnya.
Nah, ini kitab kajian secara secara sistematis, secara teoritis dan secara terperinci ya. Dan juga mantan mufti Ad-Diyar Al-Misriyah ya, yaitu Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti negeri Mesir, ini menulis kitab judulnya Al-Ijma' Indal Usuliyin. Nah, ini kajian secara khusus tentang ijma'. Jadi ada satu buku khusus yang membahas tentang ijma'. Kalau yang sebelumnya bukan buku khusus tentang ijma' ya, tapi lebih kepada ensiklopedi. Walaupun mungkin dalam bab pertama membahas tentang ijma', tapi lebih menitikberatkan kepada masalah-masalah yang sudah disepakati oleh para ulama. Tab, inilah dalil ijma dan referensi yang bisa kita kaji. Mudah-mudahan memberi manfaat, dan silakan kalau ingin mendalaminya melalui buku-buku yang tadi kita sebutkan atau buku-buku yang lain. Oke, seperti itu Salukman, wallahu a'lam. Kalau masih ada waktu bisa kita diskusikan atau ada pertanyaan yang ditanyakan silakan. Ya. Baik, terima kasih banyak atas materinya Ustaz. Jazakallah khair. Insyaallah kita beralih ke sesi tanya jawab. Masih ada waktu sekitar 6 menit. Ya. Sudah ada yang bertanya di kolom chat via Zoom, yaitu yang pertama dari Bapak Den Ahmad. Saya sering mendengar istilah ijtima'. Bagaimana itu Ustaz? Adakah kaitannya dengan ijma'? Sebenarnya antara istilah ijtima' dan ijma' ya substansinya sama. Artinya bersepakat. Tapi ijtima' itu lebih spesifik dalam masalah fisik sebenarnya ya. Jadi ijtama'a itu maknanya perkumpulan secara fisik. Kalau ijma' itu adalah kesepakatan dari pemikiran. Bisa jadi fisiknya nggak ketemu gitu ya. Nah, tapi dia bersepakat dalam suatu masalah. Atau malah bisa jadi beda masa, beda negara. Tapi alhamdulillah ketika generasi berikutnya mengkompromikan dua pendapat ini rupanya sepakat. Nah, itu baru disebut ijma' walaupun fisiknya nggak bertemu. Tapi kalau ijtima' dari kata ijtama'ah ini lebih kepada pertemuan secara fisik. Ya, jadi substansinya sama saja sih, cuman peletakan dalam konteksnya yang berbeda. Gitu. Ya, gitu. Baik, bagi jemaah yang live bersama kita via Zoom ataupun yang berada di kanal YouTube Rumah Fikih yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Selanjutnya dari Bapak Iwan Abdurrahman, adakah ijma' ulama terkait satu masalah tertentu, misal tentang wabah penyakit, dan menjadi acuan untuk membuat fatwa seperti fatwa ulama tentang COVID-19? Apakah termasuk ijma' istiqra'i? Ya, jadi kalau ijma' dalam persoalan di luar agama, ya misalnya dalam persoalan penyakit atau dalam dunia kedokteran, hakikatnya itu tidak menjadi fokus kajian ulama. Jadi para ulama kita hanya memfokuskan dalam masalah halal haram. Tetapi kalau persoalan-persoalan yang tadi dibahas misalnya dalam dunia kedokteran atau dalam persoalan geologi, misalnya kan ilmu geologi, ilmu botani, memiliki efek dan dampak terhadap hukum syariat dari perbuatan manusia yang terkait dengan halal dan haram, maka jelas para ulama pasti akan mencari jawaban. Dan jawabannya bisa ada dua kemungkinan, akan bisa disepakati atau bisa diperselisihkan. Contoh misalnya begini Ustaz Lukman. Ya, misalnya dalam dunia kedokteran. Ya, dunia kedokteran kan meneliti itu apa yang dimaksud alkohol, sumbernya dari mana, fungsinya apa, manfaatnya apa, bahayanya apa gitu kan. Ini dunia kedokteran sudah sangat detail membahas tersebut, bahkan sudah lama sekali. Tapi apakah ulama fikih kemudian ikut nimbrung juga dalam masalah itu? Ya, jawabannya tidak, gitu kan. Kecuali kalau kemudian, ya, misalnya alkohol ini dikonsumsi dan akhirnya memiliki efek terhadap fungsi akal misalnya. Atau misalnya dikonsumsi bisa membahayakan tubuh. Atau misalnya apakah dia najis atau tidak yang bisa menghalangi sahnya ibadah sholat. Nah, itu baru nanti dipersoalkan di dalam kajian-kajian fikih. Intinya adalah ilmu-ilmu di luar ilmu agama akan bisa memberikan efek ya terhadap hukum halal haram kalau itu terkait dengan perbuatan manusia yang ada unsur pahala dan dosanya, atau ada hubungan dengan ibadah dan hukum-hukum terkait dengan bagaimana mengamalkan ajaran agama. Nah, tapi bukan berarti kita mengatakan agama Islam itu sekuler ya, membedakan antara A dengan B. Enggak. Ya tetap umat Islam juga mengajarkan untuk kita memikirkan alam semesta ini, untuk kita mempelajari istilahnya ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Tetapi ayat kauniyah ini ya ada kaidah asal yang kemudian ditetapkan, hukum asalnya adalah halal. Itu hukum asalnya, atau hukum asalnya adalah boleh.
kemudian baru akan bisa berdampak kepada hukum yang lain kalau memiliki efek kepada hukum yang lain. Jadi intinya bisa kita katakan para ulama juga tidak terlalu mendalami hal itu diberikan wewenangnya kepada mereka yang ahli, seperti Nabi SAW mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, ya, kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian, kecuali kalau urusan dunia ini punya efek kepada persoalan agama terkait dengan halal haram. Nah, disitulah baru ulama kita akan membahas. Tapi kesimpulannya bisa dua kemungkinan tadi ya. Bisa nanti disepakati, bisa diperselisihkan. Misalnya status alkohol, ya sampai hari ini diperselisihkan, nggak ketemu. Kesepakatannya nggak ada gitu ya. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis, ya begitulah sampai hari kiamat nggak akan ketemu gitu. Tinggal bagaimana kita mengambil pendapat yang menurut kita lebih kuat. Tapi bisa juga nanti disepakati, misalnya penyebaran wabah ini ya kalau misalnya tidak bisa dihentikan kecuali dengan cara kita tidak melakukan kontak fisik misalnya, ya maka bisa saja ulama semua ulama dunia sepakat, ya udah gugurlah kewajiban sholat berjamaah misalnya, kalau memang bisa akan berdampak mudarat ketika masih tetap melakukan sholat berjamaah. Nah, kalau sudah sepakat semua fatwa keluar di seluruh dunia, ya sudah berarti dia sudah sampai wilayah ijma, dan bahkan bukan ijma istiqra'i lagi, sudah ijma sorih malah gitu ya. Kalau memang semuanya sepakat. Atau ijma sukuti misalnya, ada sebagian negara mengeluarkan fatwa tapi tidak diingkari oleh fatwa di negara yang lain, maka bisa dia dikategorikan ijma sukuti. Atau dia sifatnya lokal seperti ijma khosoh tadi, hanya berlaku dalam wilayah tertentu tapi tidak berlaku di wilayah yang lain. Intinya bisa saja berlaku ijma kalau memang disampaikan fatwanya dan tidak ada yang menyelisihi fatwa tersebut. Ya, wallah besar. Mungkin seperti itu. Ya. Baik, jamaah sekalian, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Saya cek dulu di YouTube. Ya, sepertinya udah nggak ada lagi. Waktu kita juga udah habis. Ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Ustadz Isnan Ansori, LCMAG. Jazakallahu khairan, Ustadz. Ya, Kemudian kepada jemaah sekalian juga, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk ikut ngaji di Dior Rumah Fikih Indonesia ini. Dan insya Allah sebagai bentuk informasi sebelum kita tutup, Dior ini akan selalu hadir insya Allah sampai Ramadan juga berakhir. Ya. Dan kemudian informasi kedua, bahwasanya mumpung kita lagi berada di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan, yang mana sisa beberapa hari lagi, maka mari kita sempatkan untuk melakukan amal ibadah yang banyak, ya. Terutama salah satunya yaitu berinfak. Salah satu tempat untuk berinfak kita sediakan yaitu di Dior Rumah Fikih Indonesia, di mana nomor rekeningnya telah tertera di flyer sini. Ya, bagi jemaah yang memiliki luasan harta, silahkan diinfakkan infak terbaiknya untuk kelangsungan kajian kita di Dior Rumah Fikih Indonesia. Kemudian yang ingin memiliki buku atau referensi yang kita bahas pada kajian usul fikih kita kali ini, yaitu buku Ilmu Usul Fiqh yang ditulis langsung oleh pemateri kita, narasumber kita, Ustadz Isnan Ansori, LCMAG. Silakan masuk ke website Rumah Fikih, rumahfikih.com/buku. Kemudian dicari, di situ ada kitab Ilmu Usul Fiqh dan ada lengkap tata cara pemesanannya. Ya. Itu saja mungkin yang bisa kita ambil faedahnya pada hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Ustadz kita, Ustadz Isnan, dan kepada seluruh jemaah sekalian yang telah ikut kajian ini. Saya Lukman Safri sebagai host undur diri. Mari kita berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Lukman dan jamaah sekalian, saya juga pamit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.